Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadhani, NPM 20.12.5147. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Husnul Khatimah MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Di video kali ini ada 4 materi yang ingin saya simpulkan. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Ada dua kata, kesantunan dan berbahasa. Kesantunan kalau diartikan erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi kesantunan berbahasa ini ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu terbagi dua. Yang pertama, kesantunan yang ditinjau dari segi linguistik. Yang kedua, kesantunan yang ditinjau dari segi pragmatik. Apa itu linguistik dan pragmatik? Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun, cenderung kepada arti yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sedangkan kesantunan pragmatik ukurannya adalah makna yang terkandung dalam arti atau kata yang bersangkutan. Makna itu berbeda dengan arti, makna itu lebih dalam, makna berkaitan dengan konteks. Dalam kesantunan linguistik, kita fokus pada kalimat imperatif, yang artinya perintah. Mengapa kesantunan linguistik fokus pada kalimat imperatif? Karena cenderung sekali untuk tidak santun. Dalam kesantunan pragmatik, sangat tergantung pada konteks. Apa itu konteks? Konteks yaitu segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Konteks ada banyak sekali, ada berupa waktu, tempat, dan situasi. Konteks bisa tergantung pada pihak yang menjadi pihak bicara. Misalnya, siapa lawan bicara kita? Apakah dia orang tua? Apakah teman? Apakah orang yang tidak dikenal? Faktor-faktor yang menyebabkan bahasa itu tidak santun. Yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Misalnya, panitia ini tidak becus dalam mengurus acara. Yang kedua, dorongan emosional si penutur, semisal sedang marah atau kecewa. Akhirnya kata-kata menjadi tidak santun. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, menuduh atau memojokkan lawan bicara. Itulah rangkuman saya mengenai kesantunan berbahasa. Selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu keterampilan berbicara. Bagaimana cara terampil dalam berbicara? Antara bisa dan terampil itu jelas beda. Bisa artinya biasa saja, semua orang rata-rata bisa bicara. Kalau terampil, belum tentu semua bisa. Mengapa? Terampil bicara memerlukan sebuah keahlian, yang mana keahlian itu dilatih. Untuk terampil berbicara, kita tidak bisa bicara sembarang, melainkan harus berbicara dengan kualitas. Untuk bisa bicara berkualitas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Kita masuk poin yang pertama tentang kualitas diri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri kita. Yang kedua, fokus kepada pendengar kita. Artinya ketika berbicara, jangan hanya yang penting saya telah bicara, tetapi bagaimana caranya memuaskan pendengar. Yang ketiga, menguasai proses. Artinya, kuasai dulu bahasa yang kurang dimengerti. Yang keempat, kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa diciptakan dengan 3 hal. Yang pertama, persiapan. Contoh persiapan melatih diri bisa berbicara di depan cermin atau di depan video. Yang kedua,
Untuk melatih kepercayaan diri yaitu dengan berpikir positif. Jangan merasa rendah diri. Semisal, aku tidak bisa. Aku malu. Itulah pikiran-pikiran yang negatif. Hilangkan itu, ganti dengan keyakinan diri. Orang lain bisa, aku juga harus bisa. Selanjutnya, performance. Ciptakan penampilan diri kita. Jangan lupa senyum. Senyum yang seperti apa? Yaitu senyum 227. Apa itu senyum 227? Yaitu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lakukan selama 7 detik. Tapi jangan senyum-senyum terus, nanti dikira apa gitu. Selanjutnya, untuk melatih kepercayaan diri, berbicaralah dengan energik atau bersemangat. Jangan seperti orang sakit, loyo, atau malas. Selanjutnya, untuk melatih kualitas diri yang keempat, yaitu jadilah pribadi yang unik. Semisal Anda ingin jadi terlihat soleh, lucu, atau periang, maka tunjukkanlah sifat pribadi Anda. Selanjutnya kita lanjut ke kualitas materi. Untuk menciptakan materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian khusus. Adapun untuk membuat materi itu berkualitas harus memperhatikan siapa pendengar, apakah mereka anak-anak, orang tua, atau rekan-rekan sesama. Dan jangan sampai salah sasaran. Semisal Anda berbicara untuk anak-anak namun isinya untuk orang dewasa. Kita akan masuk ke poin ketiga, melatih kualitas. Yang pertama tadi kan ada kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Bagaimana kualitas cara penyampaian itu? Bicara itu bukan hanya sekedar mulut saja yang bicara, tapi seluruh anggota tubuh bisa bicara. Semisal dengan senyum, gestur tubuh, dan kontak mata. Itulah rangkuman materi saya tentang keterampilan bicara. Baiklah, setelah selesai di keterampilan berbicara, kita masuk keterampilan membaca. Keterampilan membaca beda dengan bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaan. Perbedaannya, kalau bisa itu artinya mudah dilakukan. Kalau terampil belum tentu. Mengapa? Karena terampil itu perlu keahlian khusus dan ada teknik-teknik yang harus dilakukan agar terampil dalam membaca. Kali ini saya akan memfokuskan tentang membaca kritis. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh para mahasiswa. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Bedanya dengan membaca biasa ialah kalau membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Teknik yang digunakan dalam membaca kritis bisa kita sebut dengan SQ3R. Apa itu SQ3R? S artinya survei, Q artinya question, kemudian R3, R pertama read, R kedua reset, dan R yang ketiga review. Langkah yang dilakukan untuk melakukan SQ3R yang pertama, S, survei. Misalnya kita dihadapkan dengan satu buah buku, kita cari isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca. Langkah pertama, membaca judulnya. Yang kedua, membaca pendahuluan. Jangan langsung membaca isi karena di pendahuluan terdapat pendapat penulis. Yang ketiga, membaca heading yang dicetak tebal, yaitu subjudul yang ada dalam bacaan. Selanjutnya, baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab atau di akhir buku jika ada. Biasanya pertanyaan memuat intisari bacaan. Kita masuk langkah kedua, yaitu Q. SQ artinya question. Artinya ketika membaca, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya ketika kita membaca heading bercetak tebal, buatlah pertanyaan dari situ. Semisal kita buat dengan menggunakan rumus 5W plus 1H.
Kita masuk langkah R3 yang pertama, yaitu read, yakni membaca. Kita membaca langsung, mencari pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya. R kedua, yakni riset. Riset ini dilakukan setelah melakukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Setelah selesai satu bab, kita cek lagi apakah semua pertanyaan itu ada jawabannya atau tidak. Kalau belum, kita kembali ke bagian awal. Setelah ketemu, yang dilakukan pembaca yaitu mengetes daya ingat. Semisal kita tutup buku dulu dan jawab pertanyaannya. Kita masuk R3, yaitu review. Kegiatan mengembalikan bacaan dari awal hingga akhir. Apakah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya. Oke, setelah melakukan SQ3R, selanjutnya kita menganalisis isi bacaan yang telah dibaca. Diharapkan untuk tidak mudah percaya tentang apa yang dituliskan oleh penulis. Kita harus mencari fakta-fakta terlebih dahulu. Materi selanjutnya, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak bisa dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan yang lainnya, yakni membaca, berbicara, dan menulis. Dengan menyimak akan menjadikan kita sebagai penulis yang baik, membaca yang baik, dan menjadikan pembicara yang baik. Karena menyimak merupakan kegiatan pikiran, jadi bukan sekadar melihat saja atau mendengar saja. Ada proses berpikir dan menganalisis. Ada proses yang harus dilakukan dalam menyimak. Sekarang kita akan membahas apa saja proses-proses dalam menyimak. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, memberikan respon atau tanggapan. Kita masuk tahap pertama, yakni mendengar. Maksudnya berfokus pada satu suara, yang artinya berfokus bagaimana kita mengabaikan suara-suara lain, baik televisi, kendaraan, dan lain-lain. Proses tahapan menyimak kedua yakni memahami. Pada bagian ini kita mengartikan kata yang didengar atau yang disimak. Selanjutnya, menginterpretasi ini kaitannya memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengar. Dan kemudian tahapan yang keempat, menilai. Apa yang dinilai? Pada proses ini kita mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Jadi si penyimak akan menilai baik keunggulan, kelemahan, ataupun kekurangan. Kata kuncinya ialah menilai. Baik, tahapan yang kelima yakni menanggapi atau memberikan respon. Setelah didengar, dipahami, diinterpretasi, kemudian dinilai, baru memberikan respon. Nah, itu tadi 5 tahapan dalam proses menyimak. Yang pertama tadi tahap mendengar. Kata kuncinya berfokus pada suatu suara. Kemudian yang kedua, memahami. Kata kuncinya mengartikan setiap kata atau ujaran dari pemberi materi. Tahap yang ketiga adalah menginterpretasi. Kata kuncinya menafsirkan atau memaknai maksud atau arti paling jauh dari kalimat yang dituturkan. Kemudian tahap keempat adalah memberikan nilai. Kata kuncinya adalah mengevaluasi. Kemudian tahap kelima menanggapi. Kata kuncinya memberikan respon atas apa yang disimpulkan. Nah, demikianlah kesimpulan materi dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.